Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Pengaruh revolusi industri 4.0 menyebabkan banyaknya perubahan yang sangat cepat dan signifikan di berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Ini turut merubah tatanan serta sistem pendidikan di Indonesia. Terlebih pandemi COVID-19 yang telah terjadi kurang lebih 1 tahun belakangan ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama bidang yang paling dekat dengan kita sebagai seorang mahasiswa, yaitu bidang pendidikan. Akibatnya, banyak siswa yang merasa malas belajar dan juga jenuh menghadapi pembelajaran daring, terutama pada mata pelajaran yang sulit seperti matematika. Kita sebagai seorang mahasiswa, terlebih calon pendidik, perlu memutar otak bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali motivasi siswa dalam mempelajari hal-hal tersebut. Dengan segala kerendahan hati, izinkan kami untuk sedikit memaparkan apa yang telah kami tulis dalam karya tulis ilmiah, dan izinkan pula kami untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Fitria Salsabila. Perkenalkan, nama saya Ratu Saidatun Nasya dari kelas 6C. Dari berbagai permasalahan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, izinkan kami berdua memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang telah kami buat untuk memenuhi Lomba Karya Tulis Ilmiah Absolut Himatika 2021. Pada karya tulis kali ini, kami mengangkat judul Pemanfaatan Aplikasi Sparkle, Solusi Pembelajaran Matematika Online Interaktif di Era Digital 4.0. Karya tulis disusun oleh saya, Putri Fitria Salsabila, beserta partner saya, Ratu Saidatun Nasya. Kami berasal dari Pendidikan Matematika 6C UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kami akan membahas mengenai latar belakang masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka dari berbagai sumber yang kami gunakan untuk menunjang penelitian. Latar belakang masalah yang kami ambil pada penelitian ini, yang pertama yaitu revolusi industri 4.0 di Indonesia. Pengaruh revolusi industri 4.0 menyebabkan banyaknya perubahan yang sangat cepat dan signifikan di berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Hal ini turut merubah tatanan serta sistem pendidikan di Indonesia. Poin yang kedua yaitu pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran dalam jaringan. Data WHO menunjukkan per tanggal 13 Mei 2021 sudah terdapat 222 wilayah yang menjadi area terdampak COVID-19 dan menjangkiti kurang lebih sebanyak 160.074.267 jiwa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah sejak awal pandemi pada bidang pendidikan ialah peniadaan semua aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Nah, 1 tahun sudah kegiatan pembelajaran dalam jaringan ini terlalui. Pembelajaran jarak jauh secara dalam jaringan pada nyatanya menimbulkan sejumlah dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu baik untuk guru, siswa maupun orang tua menjadi melek teknologi. Namun, dampak negatifnya adalah baik guru, siswa maupun orang tua mengalami fase kebingungan dalam beradaptasi. Fase kebingungan inilah yang pada akhirnya berdampak negatif, diantaranya adalah menurunnya motivasi belajar siswa, bahkan juga menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu matematika merupakan pelajaran yang dirasa sulit oleh sebagian besar siswa. Bahkan, pembelajaran matematika yang dilaksanakan secara tatap muka pun terkadang masih kurang dipahami. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan memunculkan poin keempat, yaitu menurunnya motivasi siswa dalam pembelajaran dalam jaringan. Butuh perhatian penuh bagi siswa dan juga pengemasan yang menarik dalam pembelajaran dari guru agar terciptanya kegiatan belajar mengajar yang diharapkan oleh semua pihak dan tidak timbul rasa bosan dalam mengikuti pembelajaran yang berakibat siswa lebih memilih bermain dengan gawainya, dikarenakan juga pengawasan orang tua yang rendah. Oleh karena itu, pada poin kelima, sebagai tenaga pendidik di era digital 4.0, guru dituntut lebih kreatif dan inovatif untuk menjawab tantangan pembelajaran secara dalam jaringan ini. Salah satunya adalah dengan memilih media pembelajaran yang tepat.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi teknologi dengan video Scrap by Sparkle sebagai aplikasi bantuan dalam membuat media pembelajaran berupa video, dan mengetahui apakah video Scrap by Sparkle dapat menjadi solusi bagi kebingungan guru untuk meningkatkan kembali motivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini diambil data sekunder dengan metode penelitian berbasis studi kepustakaan, yakni mengumpulkan berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian dari mulai buku, internet, jurnal, tesis, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya untuk kemudian diolah menjadi suatu kesimpulan yang teoritis dan akurat. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupa kata-kata tertulis. Revolusi Industri 4.0 merupakan istilah yang sangat familiar di telinga kita, digunakan dalam perkembangan industri teknologi di dunia, utamanya pada teknologi yang bersifat digital. Menteri Informasi dan Komunikasi dalam Kominfo 2020 mengatakan salah satu mimpi terbesar dari bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang maju, terutama dalam bidang digitalnya. Tidak heran, saat ini bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan kualitasnya dalam segi teknologi digital tersebut. Termasuk dalam bidang pendidikan, pembelajaran berbasis teknologi ini sebenarnya sudah diterapkan jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Mulai dari pemanfaatan alat peraga dan juga media pembelajaran seperti materi yang diaplikasikan dalam bentuk PowerPoint presentasi. Akan tetapi masih banyak orang juga yang merasa tabu karena hal tersebut dirasa sulit, dan juga banyak guru yang merasa masih gaptek dan akhirnya memilih menggunakan pembelajaran konvensional atau pembelajaran seperti pada umumnya. Akan tetapi, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau seluruh komponen dari pendidikan harus beradaptasi kembali untuk melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan, atau dengan kata lain memanfaatkan teknologi berbasis digital tadi disebutkan. Karena kita harus mematuhi juga peraturan dari pemerintah yang ada, yaitu melakukan physical distancing. Pada akhirnya, pembelajaran berbasis dalam jaringan ini memacu kemajuan teknologi berbasis digital di dunia pendidikan, walaupun pada awalnya masih banyak sekali hambatan yang dilalui dan juga adaptasi yang lumayan lama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, ada sebanyak 60 juta siswa yang kini harus belajar secara online di rumah. Kemudian, pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2020 juga telah dilakukan penelitian dan survei oleh UNICEF. Kemudian, didapat kesimpulan dan hasil bahwa sebanyak 66% dari 60 juta siswa tersebut dirasa dan mengaku tidak nyaman untuk belajar online di rumah karena berbagai alasan. Di antara alasannya yaitu yang pertama, merasa jenuh dan bosan karena tidak ada teman untuk diskusi. Kemudian banyak juga yang tidak paham apa materi yang disampaikan, karena banyak juga guru yang hanya memberikan materi tetapi tidak memberikan penjelasannya secara rinci. Kemudian ada juga beberapa siswa yang merasa bosan untuk belajar di rumah karena tidak ada yang memantau. Jadi merasa berleha-leha dan mendapatkan kebebasan untuk belajar di rumah. Yang demikian tersebut membuat para guru harus mempunyai inovasi dan kreasi lebih. Hal yang demikian tadi menjadi PR lebih bagi para guru untuk meningkatkan motivasi kembali siswa-siswa yang merasa jenuh belajar di rumah tersebut dengan berbagai cara dan inovasi serta kreativitas yang dapat dimanfaatkan dalam penggunaan teknologi digital ini. Pada akhirnya, guru sebagai tenaga pendidiklah yang harus memutar otak agar siswa yang mereka ajar tidak merasa jenuh dan bosan. Guru harus kreatif dan inovatif. Terlebih dalam pembelajaran matematika yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa dan juga butuh penjelasan lebih. Dengan pembelajaran dalam jaringan, matematika dianggap jauh lebih memberatkan dan membuat semakin malas untuk memahami pembelajaran tersebut. Mengatasi penurunan motivasi belajar siswa pada pembelajaran dalam jaringan ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru yaitu menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan minat siswa. Pada tahun 2015, Leon melakukan penelitian yang berjudul Interactive Multimedia Learning, Innovating Classroom Education in a Malaysian University. Hasil penelitiannya yaitu siswa menyukai pembelajaran berbasis audiovisual yang menunjang guru dalam penyampaian materi. Video pembelajaran
merupakan salah satu media audiovisual yang menyajikan gambar dan suara secara bersamaan. VideoScribe Sparkle merupakan software yang dapat membantu kita membuat video pembelajaran dengan animasi yang menarik dan interaktif. VideoScribe Sparkle ini mempunyai banyak animasi di dalamnya. Seperti yang paling khas adalah animasi yang membuat seolah-olah bisa menulis sendiri dengan tangan di papan putih sembari mendengarkan penjelasan yang dikeluarkan oleh audio. Dalam penelitian yang dilakukan Saman, Ma'rufi, dan Tiro pada tahun 2020, mengungkapkan respon siswa yang telah diambil sampelnya melalui kuesioner, yaitu penggunaan video pembelajaran VideoScribe Sparkle mendapat rata skor 3,14 dari skor maksimum 4,00. Akhirnya, diperoleh kategori tinggi dengan perolehan penggunaan media pembelajaran VideoScribe Sparkle ini dinilai praktis dan juga mudah dipahami. Kemudian, berdasarkan kriteria efektivitas dan ketuntasan klasikal juga motivasi siswa, diperoleh hasil untuk ketuntasan klasikal sebesar 55% dan juga peningkatan motivasi siswa sebesar 3,39, yang berada pada kategori tinggi pula. Sehingga, pelajaran matematika yang diterapkan dengan VideoScribe Sparkle ini dinilai efektif. Dengan semua hal itu, VideoScribe Sparkle dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Berikut adalah tampilan dari VideoScribe Sparkle. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama, penggunaan media video disertai animasi yang menarik berbantuan aplikasi VideoScribe by Sparkle merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi kejenuhan siswa dalam pembelajaran matematika di masa pembelajaran secara dalam jaringan ini. Kemudian yang kedua ada efektivitas penggunaan aplikasi VideoScribe meningkatkan minat siswa dalam melakukan pembelajaran matematika berbasis dalam jaringan. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka yang kita ambil untuk melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini. Sekian video presentasi pemaparan karya tulis ilmiah yang kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.